Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili Ibu Wakil Siswaan. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf tata usaha. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga dapatlah kita berkumpul di ruangan BKK sekolah kita ini. Tak lupa juga sholawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lapasnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan sering berselawat kepada beliau kita mendapatkan syafaat di akhir yaumul nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir atas undangan mendadak yang saya sampaikan melalui grup WA sekolah. Karena ada kegiatan atau tugas membuat RTL Bapak Ibu untuk memenuhi tugas PKG PJOK yang saat ini sedang saya laksanakan. Mohon maaf juga saya mengganggu waktu Bapak Ibu mengajar dan ini nanti tidak membutuhkan waktu yang lama, mungkin sekitar 15 sampai 20 menit saja Bapak Ibu. Ini merupakan tugas terakhir dari kegiatan saya dalam kegiatan PKG PJOK ini dan kenapa saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu karena diharapkan oleh kementerian itu bahwa di sekolah harus ada komunitas belajar atau kombel Bapak Ibu. Jadi di KBS ini kita membahas permasalahan pembelajaran. Ya, jadi membahas permasalahan pembelajaran itu yang terjadi di kelas kita masing-masing Bapak Ibu ya. Nah, untuk tugas terakhir saya ini yaitu membuat rencana tindak lanjut yaitu dalam pembelajaran PJOK berbasis proyek Bapak Ibu. Ya, jadi untuk tugasnya ini Bapak Ibu untuk proyek saya yang berjudul kreatif ritmik gimnastik, itu artinya senam ritmik Bapak Ibu ya. Ini sengaja saya buat bahasa Inggris biar agar lebih keren sedikit. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu. Jadi senam irama atau kreasi yang dibuat oleh peserta didik dengan mencari gerakan dan musik sendiri. Nah, dengan artian peserta didik nanti membuat rangkaian gerakan senam, kemudian mencari musiknya, itu secara berkelompok. Nah, nanti kemudian di akhir proyek kegiatan peserta didik membuat video dari hasil kerja kelompoknya nanti masing-masing Bapak Ibu. Ini yang melatar belakangi kenapa proyek ini saya buat. Jadi aktivitas senam irama peserta didik yang dilakukan di sekolah kita jika dilihat hanya melakukan 2 kali dalam kegiatan itu pada saat pembelajaran PJOK, kemudian pada saat pembiasaan kita di hari Rabu melakukan senam Bapak Ibu ya. Di dalam kegiatan pembiasaan ini biasanya hanya melakukan 2 macam gerakan senam saja, yaitu biasanya kita melakukan senam gerakan pramuka dan gerakan senam poco-poco. Dalam kegiatan ini dengan terbatasnya gerakan senam tersebut, maka pengalaman gerak peserta didik menjadi terbatas sehingga tidak sesuai dengan konsep dari pada pendidikan gerak. Di mana konsep pendidikan gerak itu tidak boleh membatasi gerakan peserta didik. Jadi peserta didik diberi keleluasan atau kebebasan untuk kreatif dan inovatif untuk melakukan gerakan. Nah, ini untuk asetnya Bapak Ibu, pemanfaatan aset nanti di sekolah kita itu aset manusia ini ada kepala sekolah, kemudian guru PJOK, itu ada guru seni, ada guru agama, kemudian wali kelas, peserta didik, orang tua, dan warga sekolah lainnya. Kemudian untuk aset fisik, itu nanti ada lapangan, kemudian laptop, dan pengeras suara.
Nah, dalam program ini suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik melakukan gerakan senam sendiri dan memimpin dalam kegiatan senam bersama di hari Rabu. Jadi nanti setelah mereka berkelompok membuat senam, jadi mereka yang menampilkan di depan, begitu Bapak Ibu ya. Kemudian karena terbatasnya gerakan-gerakan senam yang dilakukan oleh peserta didik sehingga pengalaman gerak peserta didik menjadi terbatas. Nah, jadi nanti harapan saya dengan terlaksananya proyek ini peserta didik lebih bervariasi dalam melakukan gerakan senam. Nah, yang dilakukan pada saat kita pembiasaan di hari Rabu, Bapak Ibu. Terlanjut lagi tujuan program. Nah, jadi ini tujuan program yang saya buat. Yang pertama, peserta didik mampu membuat rangkaian gerakan senam berirama mengikuti musik secara berkelompok. Kemudian peserta didik mampu mempraktekkan, jadi nanti mereka membuat rangkaian gerakan senam dan mencari musik sendiri. Kemudian nanti mampu mempraktekkan di depan. Kemudian yang terakhir itu peserta didik secara berkelompok mampu membuat video gerak berirama. Nanti juga mereka tugasnya itu membuat video Bapak Ibu. Itu tujuan program saya. Kemudian lagi capaian program. Ini capaian program ya pastinya yang pertama itu kesehatan fisik. Menjaga kesehatan jantung, meningkatkan otot dan tulang, melatih keseimbangan dan memperbaiki bentuk tubuh. Itu untuk kesehatan fisik. Dan juga ada kesehatan mental. Membantu melepas stres, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dan fokus yang lebih baik. Lalu ada lagi perkembangan karakter mereka, itu membangun kepercayaan diri, membentuk kepribadian yang tangguh dan mandiri. Lalu ada keterampilan sosial, itu nanti mendapatkan keterampilan sosial dan bentuk ekspresi mereka daripada peserta didik itu sendiri nanti Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir itu perkembangan motorik kasar dari peserta didik nanti, itu mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan fisik siswa. Itu untuk capaian program dari proyek saya nanti. Kemudian langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Nanti itu ada sosialisasi terhadap peserta didik dan orang tua. Kemudian nanti pembagian kelompok dan mencari referensi gerakan senam irama sebanyak-banyaknya di berbagai media. Contohnya itu salah satunya mungkin melalui YouTube atau media-media yang lain. Lalu nanti juga peserta didik membuat rangkaian senam mulai dari pemanasan. Jadi mereka nanti membuat gerakan senam itu dari pemanasan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan inti dan pendinginan Bapak Ibu ya. Nanti ada 3 step yang mereka lakukan. Kemudian yang terakhir, menentukan musik yang akan digunakan dengan menyelaraskan gerakan senam. Ya, itu langkah yang akan dilakukan. Terlanjut, ini struktur pembelajaran. Nah, jadi jenis kegiatan ini itu ada kokurikuler. Artinya kegiatan ini di luar jam PJOK, ya, di jam atau jam pelajaran lainnya, Bapak Ibu ya. Peserta didik dapat melakukan kegiatan ini secara berkelompok di rumah, Bapak Ibu. Jadi bukan mengganggu jam-jam pelajaran kita di sekolah. Ini sasaran proyek. Ini nanti sasaran proyeknya itu saya kelas 10 keperawatan yang berjumlah 20 orang itu, Bapak Ibu. Nanti dibagi menjadi 4 kelompok karena 20 orang. Jadi masing-masing kelompok bisa satu kelompoknya 5 orang. Kemudian untuk lini masa proyek ini nanti sosialisasi program ini tanggal 14 Ibu, 14 November. Kemudian nanti jadwal pembuatan gerak itu tanggal 18 sampai 22 November. Kemudian nanti di tanggal 27 dan tanggal 4 Desember itu nanti menampilkan gerakan yang mereka buat. Kemudian pembuatan video. Kemudian lagi upload di YouTube Bapak Ibu, itu tanggal 5 sampai 10. Nanti mereka setelah pembuatan video, mereka upload di YouTube mereka masing-masing. Nah, kemudian refleksi. Itu sasarannya nanti. Nah, ini mitra dalam komunitas belajar Bapak Ibu ya. Dalam proses kegiatan ini saya mengajak Bapak dan Ibu berkolaborasi dalam komunitas belajar kita di sekolah ini, yaitu guru seni ya, Ibu guru seni ya, Ibu Sri ya. Nanti kita berkolaborasi sebagai guru seni. Kemudian
guru seni ini juga sebagai penilai Bapak Ibu. Jadi ibu juga sebagai penilai karena ibu sebagai guru seni. Kemudian ada guru PAI, ini Ibu Jainab, ini sebagai pengembangan karakter siswa nanti. Mungkin ada pembelajaran mereka berdoa dulu sebelum melakukan kegiatan seperti itu Ibu ya. Lalu ada guru DKP ini sebagai dokumentasi nanti ya, Ibu Murni nanti sebagai mungkin dokumentasi di lapangan. Dan juga wali kelas nanti, wali kelasnya sebagai koordinasi dengan orang tua di rumah, karena pembuatan gerakan ini nanti kan mungkin di rumah mereka berkelompok, jadi orang tua itu sebagai koordinator di rumah mereka. Ini kapasitas aset yang dimiliki oleh sekolah. Ini tadi aset manusia kepala sekolah, itu nanti pendukung terlaksananya program. Lalu guru PJOK itu sebagai fasilitator. Kemudian ada guru seni tadi, guru seni sebagai fasilitator dan penilai hasil proyek yang akan dilakukan. Kemudian guru DKP itu sebagai dokumentasi, ada wali kelas itu sebagai koordinasi kepada orang tua siswa di rumah, gitu Bapak Ibu. Kemudian peserta didik ini sebagai pelaksana program. Itu ada orang tua atau wali itu sebagai monitoring kegiatan siswa di rumah dalam melakukan kegiatan kelompok tadi. Kemudian ada aset fisiknya itu lapangan. Lapangan sarana tempat latihan dan juga tempat menunjukkan hasil proyek mereka nanti di hari Rabu. Kemudian laptop ini sebagai sarana mencari referensi, bisa melalui referensi di YouTube atau media-media yang lain. Kemudian pengeras suara ini sebagai alat pendukung pelaksananya kegiatan. Itu untuk kapasitas aset. Ini evaluasi ya. Evaluasi yang dilakukan pada setiap langkah yang dikerjakan. Jadi untuk penilaian bukan hanya di akhir pembuatan video saja atau pembuatan dari gerakan senam saja, tapi yang pertama itu melakukan observasi langsung terhadap peserta didik pada saat proses pembuatan. Jadi apakah sudah mampu melakukan mencari gerakan atau musiknya yang tepat atau belum? Itu nanti observasi secara langsung pada saat mereka latihan. Kemudian penilaian pada saat menampilkan senam gerakannya tersebut, itu nanti penilaian secara langsung dari unjuk kerja kelompoknya dan wawancara Pak Ibu, wawancara dari peserta didik yang mengikuti senam tersebut. Jadi apakah dengan mengikuti gerakan senam tersebut siswa merasa senang, gembira, semangat atau tidak? Jadi nanti ada wawancara terhadap peserta yang mengikuti gerakan senam oleh mereka. Lalu yang ketiga ini baru penilaian pembuatan video. Jadi nanti kan bagaimana cara mereka mengambil video dan juga dari hasil upload mereka tadi. Jadi upload video di YouTube tadi, jadi kita lihat dari jumlah like dari video tersebut, itu sebagai pertimbangan kita untuk memberikan nilai. Seperti itu Pak Ibu. Kemudian ini tantangan, tentu ada tantangan dalam kegiatan ini. Yang pertama itu kesulitan dalam membuat gerakan dan menentukan musik pengiringnya. Itu tantangan kita. Kemudian kecenderungan siswa laki-laki yang malu saat melakukan gerakan senam yang luas. Itu kebanyakan yang seperti kita lihat senam di hari Rabu pembiasaan, laki-laki itu susah bergerak karena gerakannya agak luas, jadi agak malu, mungkin seperti itu. Itu adalah tantangan kita. Tentu setiap tantangan ada solusi Bapak Ibu. Jadi solusinya itu yang pertama membimbing langsung kelompok. Jadi nanti sebagai setiap kelompok ada monitoringnya, ada pembimbingnya, nanti langsung monitor langsung kepada kelompok tersebut. Atau juga nanti mereka setiap kelompok membuat kesepakatan sendiri. Pada ada yang kurang aktif, mereka sendiri yang menentukan hukuman dari kelompok tersebut. Seperti itu solusi untuk kegiatan program ini ya Pak Ibu ya. Oke, kemudian selesai Pak Ibu, mungkin hanya itu pemaparan saya untuk proyek ke depan. Mungkin Bapak Ibu ada saran atau masukan terkait proyek ini, silakan Bapak Ibu. Ini hanya rancangan, jadi masih bisa kita perbaiki untuk proyek ke depan. Jadi silakan Bapak Ibu kalau ada saran atau masukan untuk proyek kita ini, silakan Bapak Ibu. Ya Pak
Pak Nursal. Oke, Bapak Ibu, silakan Ibu. Sudah aktif langsung. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf Pak Nursal, ini bukan masukan atau saran, melainkan dukungan terhadap proyek yang akan Bapak buat. Jadi karena saya rasa proyek ini yang Bapak buatnya sangat bagus sekali untuk dijalankan oleh kita bersama-sama agar pembiasan kita senam di hari Rabu itu lebih semangat dengan gerak-gerakan baru yang dibuat oleh siswa-siswa kita. Nah, kemudian program ini juga pembelajarannya itu langsung berpusat kepada peserta didik, karena di sini siswanya sendiri yang mencari gerakan dan musiknya, jadi bisa siswanya itu lebih kreatif lagi. Jadi berdasarkan proyek Bapak ini, untuk saya siap berkolaborasi untuk mensukseskan program ini. Nah, cuma itu Pak Nursal, sedikit saran dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu yang telah memberi dukungan kepada saya, kepada komunitas belajar kita nanti untuk program ini agar berjalan dengan lancar di sekolah, agar memang pembelajaran kita ini berpusat kepada peserta didik, dan juga untuk ke depan agar sekolah kita lebih baik lagi, Bapak Ibu ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu untuk saran dan masukan? Cukup. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semoga nanti ke depan kita selalu berkolaborasi, bersinergi untuk melaksanakan kegiatan kita ini ke depan Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih atas pertemuan hari ini. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.